Halo, berjumpa lagi dengan saya, Immanuel Teguh Hari Santoso. Salam sehat dari kota kecil Salatiga. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Ya. Semua semakin sehat dan pandemi COVID semakin terkendali. Dukung terus program vaksinasi, ya, kemudian kita tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan virus corona. Ya. Terus jaga kesehatan, baik diri pribadi, keluarga, dan masyarakat. Untuk kemudian terus berada dalam kebersamaan, kesejajaran, kesetaraan sebagai sesama insan. Nah, di video kali ini ya, saya akan bicara tentang bagaimana Alkitab mengeksplorasi potensi konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengalami pelabelan cacat secara khusus tuli dan bisu. Bagaimana Alkitab mengeksplorasi ya, potensi sosial atas kecacatan tuli dan bisu. Ingat cerita tentang layanan Zakaria ya, di bait suci. Teman-teman bisa baca kembali dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Ya. Ketika kemudian di sana Zakaria mendapatkan bagian, ya, ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Tetapi kemudian ia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, ya. Berita atas kehamilan Elizabeth istrinya di usia yang dikatakan di sana di usia yang sudah senja, di usia yang sudah tua, dan ia tidak percaya atas berita itu. Dan apa yang terjadi atas berita itu adalah ia mengalami kebisuan. Ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Nah, apa maksudnya? Peristiwa yang dialami oleh Zakaria menunjukkan kepada kita sekalian bahwa tidak ada hukum yang membatasi tanggung jawab kultus imam, tuli, atau bisu. Kitab Imamat pasal 21 yang berbicara tentang kekudusan, ya, tidak menyebutkan adanya kata tuli dan bisu di sana. Tidak ada teks Alkitab pula yang kemudian memberikan larangan terhadap masuknya orang yang tuli ataupun bisu ke dalam tempat
tempat kudus. Ya. Oke. Nah, artinya apa? Sekilas tampaknya ketiadaan larangan terhadap bisu dan tuli, meskipun secara somatik mereka juga mengalami disfungsi yang sama, seperti halnya orang-orang dengan kecacatan buta dan lumpuh. Ya, kesannya orang tuli dan bisu mendapatkan hak istimewa karena tidak ada larangan yang menyebutkan peran dan partisipasi mereka dalam kegiatan ritual. Ya, itu yang terjadi dalam peristiwa layanan Zakaria. Ya. Tetapi kesan tersebut menyesatkan. Ya. Saul M. Olian dalam bukunya Disability in the Hebrew Bible, ya, di sana menyebutkan meskipun orang tuli dan bisu tampaknya tidak tunduk pada larangan kultus yang dibuktikan dalam beberapa teks Alkitab, tetapi tetap saja mereka berbagi karakter kecacatan yang sama dan mendapatkan stigmatisasi sebagaimana cacat yang ia alami. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bisu dan tuli memang tidak masuk dalam klasifikasi sebagaimana yang diatur dalam hukum kekudusan di kitab Imamat 21. Ya, yang bercerita tentang klasifikasi imam yang boleh melayani di bait suci dan aturan-aturan kekudusan yang lain. Tetapi mereka mendapatkan stigmatisasi yang sama dengan buta dan timpang. Meskipun berbeda tingkatan dalam persoalan marginalisasi. Ya, mengingat mereka tidak mempunyai hambatan untuk aktivitas kultus. Ya. Nah, orang tuli dan bisu seringkali kemudian berada dalam kesejajaran, ya, dalam kecacatan dengan orang buta dan lumpuh. Meskipun kemudian orang buta dan lumpuh masuk dalam klasifikasi kecacatan yang dikonstruksi mengalami kondisi cacat yang lebih parah begitu. Ya, jika dibandingkan dengan bisu dan tuli. Kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-11, ya. Di sana dinyatakan bahwa Yahweh bertanggung jawab atas kondisi fisik cacat ataupun tidak cacat. Bahwa disabilitas termasuk di dalamnya bisu, tuli dan buta. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?
Berfungsi atau tidaknya mata, lidah, dan telinga adalah subjek dari ayat yang saya baca tadi, di mana Allah berkuasa penuh untuk mengontrol organ tersebut. Ya. Nah, teks-teks Alkitab yang berbicara perihal kecacatan, bisu dan tuli, buta dan timpang secara berpasangan disejajarkan berdasarkan disfungsi somatik. Maksudnya apa? Para ahli menyatakan bahwa ini bermaksud menunjukkan, ya. Jadi itu memang dipasangkan hendak menunjukkan kerentanan umum terhadap penindasan yang terjadi. Menggambarkan hubungan di antara dua kondisi dan sekaligus menunjukkan ada semacam tingkatan kelas. Ada stratifikasi sosial yang disandang oleh orang-orang dengan label dalam kecacatan itu. Ya. Apa itu? Penyebutan tuli, buta, ya, itu kemudian disejajarkan. Ada konsekuensi sosial yang menyertainya. Mereka yang sengsara dan mereka yang miskin. Ya. Coba saya baca dalam Yesaya pasal 29, ya. Oke, sebentar. Yesaya pasal 29. Saya baca ayat yang orang-orang yang sengsara akan bertambah sukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Oke, bentar. Apa yang saya baca tadi menunjukkan adanya kesejajaran orang-orang dengan karakteristik cacat tadi itu hendak menunjukkan adanya satu kemungkinan yang terfokus pada kelemahan, pada kerentanan dan ketergantungan, meskipun tidak disinggung secara langsung. Ya. Ayat-ayat di atas tadi hendak menyatakan bahwa disfungsi fisik, ya, tuli dan buta akan mengalami perubahan sama seperti mereka yang sengsara dan miskin akan
menjadi gembira. Itulah beberapa eksplorasi terkait bagaimana Alkitab berbicara tentang orang-orang dengan tuli dan bisu, ya, yang mengalami kesejajaran dengan buta dan timpang, meskipun kadar marginalitasnya berbeda karena akses kultus orang-orang tuli dan bisu tetap terjaga, tetap terbuka, tetapi stigma terhadapnya yang mengalami kerentanan dan kelemahan tetap mereka sandang sama, tetap menanggung kecacatan. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silakan sampaikan tanggapan dan komentar Anda di kolom chat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya secara utuh. Terima kasih untuk dukungannya dan tetap jaga protokol kesehatan. Salam dari Salatiga.